Baik, kami dari kelompok 3 terdiri dari 3 orang. Ada Grisera, Milenia Eliaja, ada Lestari Laia, dan saya sendiri Yutenya Nurul. Oke, di sini kami akan membahas beberapa topik. Ada pengertian, ada tujuan, ada faktor kunci, ada rekayasa ulang perangkat lunak, ada reversi engineering, ada restrukturisasi, forward engineering, dan terakhir ada kesimpulan. Baik, yang pertama ada pengertian, di mana pengertian di sini merupakan pengertian rekayasa proses bisnis atau business process region merupakan proses perubahan bisnis secara radikal terhadap proses bisnis, di mana tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Pada proses perubahan ini, tidak termasuk perubahan struktur organisasi dan fungsi bisnis itu sendiri. Sedangkan tujuannya untuk membentuk infrastruktur perusahaan yang efisien, sehat, dan produktif. Tahapan rekayasa ulang proses bisnis. Ada pertama rating, yang dimana memikirkan kembali tujuan yang akan dicapai untuk memenuhi kepuasan pelanggan di waktu yang akan datang. Kedua, redesign, mencakup analisis tentang cara memproduksi barang atau jasa. Ketiga, retool, mencakup evaluasi tentang keuntungan yang diperoleh dari teknologi untuk menentukan teknologi tersebut agar kualitas meningkat. Faktor kunci rekayasa ulang proses bisnis. Ada visi, skills, effectives, recourse, dan action plan. Rekayasa ulang perangkat lunak. Pertama ada pemeliharaan perangkat lunak. Hanya sekitar 20% dari semua usaha pemeliharaan untuk membetulkan kesalahan dan 80% untuk menyesuaikan sistem terhadap perubahan dalam lingkungan eksternalnya dengan membuat peningkatan yang dibutuhkan oleh pemakai dan perekayasaan kembali satu aplikasi untuk digunakan di masa yang akan datang. Kedua, model proses rekayasa ulang perangkat lunak. Reverse engineering atau rekayasa terbalik atau pemahaman kerja internal dari suatu program atau mungkin harus terjadi sebelum restrukturisasi dokumen dapat dimulai. Ada beberapa model proses rekayasa kembali. Pertama ada forward engineering, ada analisis inventory, restrukturisasi dokumen, reverse engineering, restrukturisasi kode, restrukturisasi data. Reverse engineering. Reverse engineering dapat mengekstrak desain dari kode sumber, tetapi tingkat abstraksi kelengkapan dokumentasi, tingkat di mana peranti dan analisis bekerja sama, dan direkonsiliasi proses sangat bervariasi. Pertama ada tingkat abstraksi, di mana proses reverse engineering harus mampu menggunakan beberapa tabel kode. Ada pertama representasi prosedural, di mana tingkat yang rendah. Kedua, program dan informasi struktur data atau tingkat yang lebih tinggi. Ketiga, data dan model aliran kontrol atau tingkat yang sangat tinggi. 4. Model hubungan entitas atau tingkat yang tinggi. Kedua, kelengkapan proses. Kelengkapan proses mengacu pada tingkat detail
dan diberikan pada suatu tingkat abstraksi. Kelengkapan meningkat berbanding lurus dengan jumlah analisis yang dilakukan. Ketiga, ada direksionalitas, di mana bila satu jalur maka semua informasi yang akan diekstrak dari kode sumber diberikan kepada perekayasa yang dapat menggunakannya selama pemeliharaan. Bila dua arah informasi disisihkan ke peranti rekayasa ulang yang akan merekturisasi atau memunculkan lagi program lama. Berikut adalah model reverse engineering, yaitu ada restrukturisasi kode, abstraksi abstrak, dan penyaringan dan penyederhanaan. Di abstraksi ekstrak terbagi menjadi 3, yaitu ada pemrosesan, interface, dan database. Restrukturisasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama restrukturisasi kode, di mana dilakukan untuk menghasilkan desain yang menghasilkan fungsi sama tetapi dengan kualitas yang lebih tinggi daripada program semula. Yang kedua, ada restrukturisasi data, yang tujuannya adalah mengekstrak item dan objek data untuk memperoleh informasi aliran data dan memahami struktur data yang ada yang telah diimplementasikan. Aktivitas ini disebut juga analisis data. Manfaat yang diperoleh bila perangkat lunak direstrukturisasi. Yang pertama, membuat program memiliki kualitas lebih tinggi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan membuat proses belajar menjadi lebih mudah. Yang ketiga, mengurangi usaha yang diperlukan kendaraan. Dan yang keempat, membuat perangkat lunak menjadi lebih mudah diuji dan debug. Forward engineering, di mana proses yang menerapkan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak, konsep, dan metode untuk membuat ulang suatu aplikasi yang sudah ada. Tidak hanya membuat ekuivalen modern dari program lama, tetapi lebih mengintegrasikan pemakai baru dan persyaratan teknologi ke usaha rekayasa ulang. Forward engineering terbagi menjadi 2. Yang pertama, forward engineering untuk arsitektur klien atau server, di mana rekayasa ulang untuk aplikasi klien dan server dimulai dengan analisis yang mendalam terhadap lingkungan bisnis yang mencakup mainframe yang ada. Yang kedua, ada forward engineering untuk arsitektur berorientasi per objek, di mana sistem yang direkayasa ulang meluaskan fungsionalitas atau tingkah laku aplikasi semula, maka use case diciptakan. Model data yang dibuat selama research engineering kemudian digunakan dalam hubungannya dengan pemodelan CRT atau pemodelan kelas untuk membangun basis bagi definisi kelas. Berikut model forward engineering untuk arsitektur atau arsitektur klien atau server, di mana terbagi menjadi 3, yaitu ada interface GUI atau aplikasi klien. Yang kedua, interface permintaan proses atau aturan bisnis. Dan yang terakhir, interface transaksi dan query atau database. Kesimpulan dari rekayasa ulang proses bisnis ialah di mana rekayasa ulang adalah pemikiran dasar dan rancangan proses bisnis yang radikal untuk mencapai peningkatan yang dramatis dalam kondisi kritis seperti biaya, kualitas, kecepatan pelayanan. Dan dalam rekayasa ulang proses bisnis terdapat 4 kata kunci penting, yaitu fundamental, radikal, dramatis, dan proses.